Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Easy English, boys and girls. Maaf, di video kali ini Parian editannya biasa aja ya. Parian lagi kurang sehat. Suara Parian juga agak sedikit serak. Tapi mudah-mudahan tetap bisa terdengar jelas ya. Iya, nanti silakan volumenya naikkan, digedein supaya bisa terdengar suara Pak Rian dengan jelas. Baik, boys and girls, di video kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari past continuous. Kemarin kita sudah belajar fungsi dari past continuous itu untuk apa? Ada dua. Yang pertama, menunjukkan kegiatan yang sedang terjadi di masa lalu terpotong oleh kegiatan lain. Dan fungsi yang kedua adalah untuk menunjukkan kegiatan yang sedang terjadi di masa lalu yang bersamaan dengan kegiatan yang lain, terjadi bersamaan dengan kegiatan yang lain. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang negatif dan question dalam past continuous. Jadi dulu waktu bahas simple past kita pernah bahas bentuk positif, negatif, dan pertanyaan. Past continuous juga punya bentuk positif, negatif, dan pertanyaan. Bentuk positifnya kemarin sudah kita pelajari. Sekarang kita mau mempelajari bentuk negatif dan question, pertanyaan dari past continuous. Di sini Parian sudah kasih contoh kalimat yang kemarin ya. Ini Parian ambil dari kalimat yang kemarin. He was not studying when her mother asked him to visit grandma. When she drank the tea, we were not looking at her. Were you sleeping when I called 2 days ago? Was he eating when we came last night? Nah, di sini kan kalimatnya masih digabung sama kalimat past, simple past. Maka kita pisahkan dulu supaya lebih enak. Di sini Parian sudah pisahkan kalimat past continuousnya. He was not studying. We were not looking at her. Were you sleeping? Was he eating? Nah, kalau kita perhatikan ada kesamaan seperti past, simple past. Apa itu? Ada not. Iya, karena setiap negatif itu pasti ada not. Setiap kalimat negatif pasti memiliki not. Karena syarat kalimat negatif adalah memiliki not. Jadi ingat yang Parian bilang kemarin, dulu waktu kelas 3, sebuah kalimat dinamakan kalimat negatif kalau ada kata tidak di dalamnya, ada kata not di dalamnya. Jadi kenapa disebut negatif? Karena ada not. Kemudian kalau pertanyaan dia pasti diakhiri oleh tanda tanya dan diawali oleh, kalau simple past kemarin did, sekarang di sini ada was dan were. Baik, sekarang yang harus kita lihat baik-baik adalah was dan were-nya. Was dan were ini adalah bagian yang tidak bisa kita pisahkan dari past continuous. Kalau ada was dan were, kalau ada kalimat past continuous, maka harus ada was dan were. Kemudian yang kedua, was dan were ini harus diikuti oleh verb 1 ing, verb 1 tambah ing. Lihat, studying, looking. Oke. Waktu kita belajar di kelas 3, kita pernah belajar was dan were. Tapi waktu itu kita belajarnya tidak berpasangan dengan kata kerja. Misalnya, I was a student. Saya dulu seorang murid. Student itu bukan kata kerja, bukan verb. Sekarang kita mau belajar was dan were dipasangkan dengan verb. Kalau was dan were dipasangkan dengan verb study dan look, maka ditambahkan ing, studying, looking. Oke? Jadi kalau ada was dan were, maka harus ada studying dan looking. Harus ada ing-nya. Alright? Baik. Kemudian di sini not. Jadi seperti yang Parian jelaskan tadi, kalau ada kalimat negatif, berarti harus ada not. Supaya tidak pusing, mudahnya seperti ini. Kalimat negatif pada past continuous itu was not atau were not. Udah, itu aja. Kalau bukan was not, pasti were not. Kapan dia was, kapan dia were. Kalau dia was itu kalau dia subjeknya yang di depannya ini I
saya, he, dia laki-laki, dan she, dia perempuan. Yang mau nyatet boleh, Paren ulangi lagi. Yang berpasangan dengan was adalah I, saya, he, dia laki-laki, dan she, dia perempuan. Kemudian yang berpasangan dengan were, mana ada kursornya? Nah, yang berpasangan dengan were adalah you, kamu atau kalian, they, mereka, we, kita atau kami. Oke, baik. Sekarang ke kalimat pertanyaannya, ke questionnya. Kalau dia questions, maka mudah, tinggal pindahkan saja was dan were-nya ke depan. Jadi were you sleeping? Was he eating? Nah, jadi kenapa di sini were? Karena di sini pasangannya you. Kenapa di sini was? Karena di sini pasangannya he. Tinggal pindahkan mereka ke depan dan dia ditaruh tanda tanya menjadi kalimat question. Oke. Lalu bagaimana jawabannya? Untuk jawaban dari pertanyaan past continuous seperti yang Paren contohkan di sini. Were you sleeping? Yes, I was. No, I wasn't. Nah, ayo. Kok di sini were, Pak, tapi di sini was? Iya, karena di sini were dia temennya you. Sedangkan di sini dia I, maka dia harus was. Jadi tidak apa-apa pertanyaannya were, jawabannya was, itu tidak ada masalah. Yang penting adalah lihat pasangannya. Oh, was ya karena di sini I. Oh iya di sini were karena di sini you. Gitu ya. Kemudian was he eating? Di sini was iya karena sama-sama he yang kita mau tulis. Was he eating? Yes, he was. No, he wasn't. Oke. Sekarang untuk yang were, gimana kalau yang were? Were they playing? Jawabannya yes, they were. No, they weren't. Weren't ini singkatan dari were not. Wasn't juga dari was not. Kemudian were we? Ini maaf ya, ini harusnya nggak ada nih he. Ini dicoret aja nanti ya he. Jangan dianggap ada. Kita anggap dia tidak ada. Tidak ada. Were we standing? Jawabannya yes, we were. No, we weren't. Oke, inilah contoh menjawab pertanyaan kalimat past continuous. Oke, boys and girls, untuk video kali ini pendek ya, nggak banyak-banyak, sangat mudah. Yang harus diperhatikan adalah, coba Paren ulangi. Kita masuk ke slide yang tadi ya, supaya ini. Jadi was, were itu harus ada dalam kalimat past continuous. Kalau dia negatif, maka pasti was not atau were not. Tinggal dilihat aja pasangannya apa. Kalau I, she, atau he berarti was. Kalau you, they, atau we berarti were. Kemudian kalau kalimat pertanyaan tinggal pindahkan saja were dan was-nya ke depan. Untuk menjawab pertanyaannya, ya seperti ini, pendek saja. Kalau iya, yes, I was. No, I wasn't. Yes, he was. No, he wasn't. Kalau yang ini, yes, they were. No, they weren't. Yes, we were. No, we weren't. Singkat saja jawabannya. Oke? Oke, boys and girls, thank you very much for your attention. Semoga dapat membantu pelajaran bahasa Inggrisnya di rumah. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.